Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang telah masuk pada hadis yang ketiga dalam babul ikhlas pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan sebelumnya kita tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan besar kepada kita berjumpa dengan Ramadan, bersama dengan Ramadan, dan mengakhiri Ramadan. Kita harapkan bekal yang kita kumpul di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan sebagai bekal yang berberkah, sehingga di luar Ramadan bekal itu bermanfaat, bahkan tetap bertambah. Semoga ketakwaan yang kita kumpul di dalam bulan Ramadan mampu kita gunakan untuk mengarungi bulan-bulan selanjutnya sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan selanjutnya. Demikianlah hidup di muka bumi, hidup untuk mengumpul bekal yang merupakan ukuran kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ukuran seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah terletak pada nilai takwa dari hamba itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kita lanjutkan
Pada hadis yang ketiga, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyah. Idza istumsirtum famsiru. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tak ada hijrah setelah al-fath. Setelah al-fath, pembukaan, kemenangan. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Karena itu, jika kalian telah diseru untuk keluar berperang, famsiru, maka bersegeralah keluar. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memberi komentar sedikit terhadap hadis ini. Makna hadis ini, kata beliau, pas ada hijrah dari Makkah. Dari Makkah ke Madinah, tak ada lagi hijrah. Sebab Makkah telah menjadi negeri Islam. Makkah telah menjadi negeri Islam. Adalah hadis yang ketiga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam babul ikhlas wa ihdarin niyah ini. Bab ikhlasan dan menghadirkan niat. Apa hubungan dengan bab? Hubungan dengan bab terdapat pada kata walakin jihadu wa niyyah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Baik. Untuk jelasnya, perhatikan, Nabi mengatakan tak ada lagi hijrah setelah al-fath. Imam An-Nawawi menjelaskan hijrah yang dimaksudkan dan tidak ada lagi adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini hijrah yang sangat luar biasa. Hijrah yang kedudukannya, kehebatannya sangat luar biasa dalam Islam. Ingat, umat Islam yang termulia adalah al-muhajirin, orang-orang yang hijrah ini. Dan yang termulia selanjutnya adalah orang-orang yang menerima orang yang hijrah ini, al-ansar. Sebabnya ini hijrah dari Makkah ke Madinah melahirkan dua kelompok sahabat yang tiada tandingannya dalam kemuliaan. Dan Nabi sudah menutup amalan besar ini. Tak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Sebab Makkah sudah menjadi negeri Islam ketika itu. Nabi SAW telah menguasai Makkah. Di sana Nabi menegaskan tidak lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti terputus lagi orang-orang muhajirin dari Makkah ke Madinah.
Potongan besar yang sirakan dengannya ini sudah terputus. Tetapi karena luasnya rahmat dalam Islam, tertutup satu pintu, terbuka pintu yang lain. Nabi mengatakan, tetapi yang ada adalah jihadu wa niyah, jihad dan niat. Disinilah titik pembahasan bahwa jihad dan niat untuk berjihad ini bisa mengantar kepada kedudukan hijrah yang sangat besar. Jelas? Itu titik pembahasan. Hebatnya nih niat. Wa idza stumsirtum famsiru. Dan jika kalian telah ustumsirtum, penguasa kaum muslimin dalam melihat wajibnya berjihad, maka rakyatnya pun dia suruh, dia wajibkan untuk berjihad. Ini istighfar namanya. Dalam kondisi ini wajib untuk berjihad. Walaupun penguasa itu penguasa yang zalim, dalam kondisi ini wajib untuk berjihad. Ini kondisi. Dan ada lagi kondisi-kondisi wajib dalam berjihad, seperti kaum muslimin diserang tiba-tiba. Kondisi di sini wajib untuk berjihad. Kondisi yang ketiga yang wajib untuk berjihad, ketika misalnya jihadnya jihad sunnah, bukan wajib, tapi posisinya sudah berhadapan dengan musuh. Sudah berhadapan dengan musuh. Maka di sini haram meninggalkan medan pertempuran. Wajib untuk bertempur di sini. Ini kondisi-kondisi wajib untuk berjihad. Ini hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun hijrah dalam makna yang lebih luas, maka terbuka sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." Hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan pernah terputus sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Jadi hadis yang baru kita baca ini menunjukkan hijrah tidak pernah terputus kecuali setelah kiamat. Sementara Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah al-fath. Ini tidak ada pertentangan. Sebab pembatasan tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebab Makkah sudah menjadi negeri Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, makanya terbuka terus sampai hari kiamat. Ada hukum tak ada lagi hijrah setelah al-fath. Ini berlaku bagi tempat-tempat sebelumnya adalah tempat kafir, negeri kafir. Kemudian kaum muslimin hijrah darinya. Kemudian negeri itu menjadi negerinya kaum muslimin. Maka terputus hijrah ketika itu. Ketahuilah, hijrah secara umum, lebih luas lagi maknanya, itu ada 3. Yang pertama, hijrah tempat. Yang kedua, hijrah perbuatan. Dan yang ketiga, hijrah pelaku pelanggaran. Hijrah tempat, ini luas. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah dari tempat, bukan negeri kafir, negeri Islam. Tapi negeri Islam tempat kita menetap itu, kita susah sholat berjamaah, misalnya. Mengganggu agama kita.
Bahkan mungkin kita tidak bisa sholat Jumat. Rusak agama kita, lingkungan tidak baik, maka hijrah kita dari tempat itu. Jadi hijrah dari tempat yang mengganggu, merusak agama kepada tempat yang mendukung perkembangan agama. Ini hijrah. Hijrah tempat namanya. Bisa dari negara yang satu ke negara yang lainnya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Atau dari tempat yang membahayakan agama ke tempat yang bisa mendukung perkembangan agama. Bisa juga hijrah tempat ini dari negeri kafir ke negeri kafir lainnya yang di situ kita bisa menegakkan agama. Misalnya apa yang terjadi pada hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Iya. Banyak sahabat tidak bisa menegakkan agamanya, teranjang agamanya di Makkah. Nabi sarankan hijrah ke Habasyah. Di sana negeri kafir juga, hanya penguasanya bisa menerima kaum muslimin, bahkan akhirnya menjadi seorang muslim. Baik. Hijrah tempat ini hukumnya wajib kalau seseorang tidak bisa menegakkan kewajibannya di tempat itu. Dia berada di negeri kafir, sementara dia tidak bisa menegakkan salat 5 waktu, tidak bisa menegakkan salat Jumat, dan tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban ini, kalau dia tinggalkan tempat, maka meninggalkan tempat hukumnya juga wajib. Segala kewajiban yang tidak bisa ditegakkan kecuali hanya dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Disinilah kewajiban hijrah. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari negeri kafir ke negeri muslim. Wajib hijrah. Ketika seseorang tidak mampu menegakkan agamanya, menjaga agamanya, mewujudkan syiar agamanya. Jelas ini? Baik, hijrah yang kedua, hijrah perbuatan. Meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ada orang sebelumnya pelaku syirik, dia tinggalkan syirik, kemudian dia tegakkan ketauhidan. Ini muhajir namanya. Ada orang sebelumnya peminum, main perempuan, penjudi, dusta, pemakan riba, dia tinggalkan karena Allah, melakukan lawan-lawan dari amalannya, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhajir namanya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu an." Kata Nabi sallallahu, al-muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang menghijrahi, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini Nabi langsung memberi predikat muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini dalam Sahih Muslim. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa ada hijrah dalam bentuk meninggalkan perbuatan. Yang ketiga, meninggalkan pelaku dosa. Menghijrahi pelaku dosa dengan maksud untuk memberi pelajaran kepadanya supaya bisa bertaubat, dengan maksud memberi pendidikan kepadanya dan kepada kaum muslimin lainnya supaya tidak mencontohnya, dengan maksud menampakkan agama supaya orang memahami bahwa ada agama dalam bentuk seperti ini, dan dengan maksud-maksud syariat lainnya yang jelas. Ini kembali kepada maslahat dan mafsadah. Lihat, tegaknya maslahat yang lebih besar dan tersingkirnya mafsadah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut
tertinggal dalam perang Tabuk. Iya. Sepeninggal setelah Nabi SAW pulang, iya, maka orang-orang munafikin datang dengan sumpahnya dan iya, Nabi beruzur sebab mereka menggunakan sumpah. Adapun sahabat Nabi SAW, mereka tidak berani menggunakan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui kesalahannya. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala pun iya, menangguhkan urusan mereka. Sampai akhirnya Nabi hijrahi. Tidak bisa disalami. Ini orang hijrahi. Jangan salami, ditinggalkan. Jangan salami. Jangan jawab salamnya. Jangan dijenguk-jenguk. Iya. Senyum-senyum juga tidak. Coba lihat, sahabat ini menyalami Nabi. Nabi tidak jawab. Dia datangi kerabatnya yang paling dekat dengan dia. Dia salami, tidak dijawab juga. Sebab perintah dari Nabi SAW, hijrahi, tinggalkan. Ini syariat besar dalam Islam ini. Agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Menghijrahi pelaku dosa. Setelah berlanjut beberapa lama, ditingkatkan. Istri-istrinya tidak boleh mendekatinya. Kecuali satu orang dari mereka, ada yang sudah tua lagi. Akhirnya mereka sampai ke dalam kondisi yang sangat luar biasa, yang seandainya tanpa pelajaran hijrah ini, mereka tidak akan sampai ke dalam kedudukan kesempurnaan taubat ini. Mereka sampai ke dalam kedudukan kesempurnaan taubat, yang justru tidak didapatkan oleh orang-orang yang ikut berperang. Hebatnya di pembinaan. Orang-orang yang bodoh, tidak bisa melihat kemuliaan ajaran Islam, kelembutan kedalaman ajaran Islam, hanya melihat apa itu, kasihan orang dikasihan. Padahal semuanya dalam rangka apa? Mendidik sahabat ini supaya lebih mulia berlipat-lipat. Sebab hanya dengan pendidikan itulah sahabat Nabi SAW ini sampai ke dalam jenjang taubat, nasuha, betul-betul tunduk, pasrah betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi pun terasa sempit bagi mereka. Kehidupan dunia betul-betul tidak ada artinya lagi bagi mereka. Mereka betul-betul fokus terhadap akhirat, mengharapkan betul kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah Allah beri rahmat itu, taubat di saat sampai pada puncak harapan itu. Akhirnya apa? Semuanya berbahagia dengan taubatnya sahabat. Sahabat Nabi ketika mendengarkan pengakuan ini, turunnya taubat, pengakuan penerimaan taubat dari 3 sahabat ini, maka salah seorang dari mereka ada yang menunggangi kendaraannya, ingin memberikan kabar gembira itu kepada sahabatnya. Jadi mereka meninggalkan sahabat itu bukan karena kedengkian. Bukan karena menyepelekan sahabat itu, tapi apa? Dalam rangka rahmah mendidik sahabatnya. Buktinya apa? Begitu turun taubat, luar biasa, mereka paling bersemangat untuk menyampaikan kabar gembiranya. Ada yang naik kendaraan, bahkan ada yang tidak mau kalah. Yang naik kendaraan itu agak memutar. Ada yang mendaki gunung, jalur pintas, tapi lebih payah. Tapi dia duluan sampai. Suaranya duluan berteriak, sampai duluan. Akhirnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di antaranya yang mendapatkan pemberitaan ini, akhirnya menghadiahkan kepada sahabat yang pertama, memberi pemberitaan itu dengan bajunya, yang ternyata baju itu hanya baju satu-satunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minimal setiap lebaran harus ada baju baru. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Hijrah berbuah
hijrah pelaku. Iya, hijrah pelaku. Dan tidak boleh membantu pelaku dosa. Sebab ini masuk dalam satu dari 4 orang yang dilaknat oleh Nabi SAW. Dilaknat oleh Nabi. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Ini dia. Allah melaknat orang yang membantu, merangkul, menemani, menolong orang-orang yang melakukan muhditsan. Muhdits, pelaku ihdath, pelaku pelanggaran, pelaku bid'ah, pelaku perbuatan yang keluar dari agama. Ada juga lafaznya muhdatsan, perbuatannya. Dia membantu perbuatannya, bukan orangnya, membantu perbuatannya. Maka kenalah anak juga. Dan yang ketiga, keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Hijrah. Hijrah pelaku. Dan ini yang terus menerus ditegakkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, di saat sunnah itu tegak, agama itu tegak, kemuliaan itu tegak. Iya. Ini hijrah terhadap perbuatan. Di zamannya Umar radhiyallahu anhu muncul Subayd dari sebuah negeri. Kalau saya tidak salah dari Kufah. Iya, jelas dari sebuah negeri. Subayd. Umar radhiyallahu anhu mendapatkan laporan dia ini apa? Punya penyakit. Suka tanya hal-hal yang mutasyabihat dalam Al-Quran. Yang kabur-kabur, yang bukan terlalu perkara yang ditekankan dalam Al-Quran, itu dia cari dia. Iya. Misalnya ada kata yang sulit sekali maknanya. Iya. Nah, itu apa artinya itu? Apa artinya itu? Dia tertariknya sama itu. Perkara-perkara itu. Akhirnya begitu sampai kepada Umar radhiyallahu anhu. Iya, Umar mengatakan kamu yang begini. Iya, sudah. Dihukum oleh Umar radhiyallahu anhu. Dipukul kepalanya. Iya, tempatnya sitiran itu. Cambuk sampai berdarah. Setelah itu diserhatkan. Kasih obat. Sembuh, datangkan lagi. Cambuk lagi sampai berdarah. Umar ini yang cambuk. Amirul Mukminin, sahabat Nabi SAW yang kedua yang terbaik, penghuni surga yang tiada tandingannya. Akhirnya datang ketiga, akhirnya dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu ingin mengeluarkan penyakit di kepala saya, dari Allah sudah keluar semuanya ini. Tidak ada lagi pikiran itu. Terapinya Umar radhiyallahu anhu terhadap berhasil. Syubhat itu perkara yang paling sulit dilepas. Umar hanya menerapinya dalam waktu beberapa hari. Sementara orang itu mungkin puluhan tahun sampai seumur hidup tidak bisa melepaskan syubhatnya. Hanya beberapa hari. Sampai di situ tidak. Diterapi hijrah. Kembali ke negerinya dengan perintah kepada gubernur di sana. Jangan ada seorang pun yang mendekatinya. Diterapkan. Tidak ada orang yang mendekati orang ini. Sampai akhirnya datang pemberitahuan dari gubernur, sahabat Nabi SAW yang berkuasa di sana, memberitahu bahwa dia sudah sangat membaik keadaannya. Turunlah perintah, dia dipergauli kembali. Luar biasa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah terhadap pelaku perbuatan. Dan kita lihat semuanya itu lahir maslahah besar. Sebab apa? Diterapkan oleh orang yang tahu, pada orang yang tepat, dalam suasana yang benar, melahirkan maslahah.
Hati-hati kalau yang menerapkannya tidak tahu, sama orang yang salah lagi, dalam kondisi yang tidak tepat, yang melahirkan justru mafsadah lebih besar. Misalnya di tengah kondisi lebih banyak bid'ah. Lebih banyak bid'ah di sini. Iya. Tengah masyarakat misalnya, lebih banyak bid'ah. Penguasanya. Iya. Urusan ininya di masjid-masjid. Bid'ah yang nampak. Iya. 1-2 orang, ada beberapa orang mengenal sunnah. Kemudian, dia dapat pembahasan hijrah. Kita hijrahi semuanya. Pelaku bid'ah. Tidak ada urusan dengan penguasa. Pelaku bid'ah. Tidak ada urusan dengan kantor Departemen Agama. Pelaku bid'ah. Tidak ada urusan dengan masjid ini. Pelaku bid'ah. Kita buat masjid sendiri sebab semuanya pelaku bid'ah. Hijrah. Akhirnya, sampai dia meninggal tidak ada yang menerima dakwah. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan tidak tersebar. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang kokoh di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, tetap dia kokoh di atas sunnah, jangan terjatuh ke dalam bid'ah, tetapi dia harus banyak bersabar dalam menghadapi kegetiran bid'ah. Ini kejar kemuliaan kesabaran di sini. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Di pembahasan kita, hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah yang sangat besar. Dan Nabi sudah tutup hijrah ini. Tetapi Nabi buka pintu jihad wa niyah, jihad dan niat yang bisa mengejar keutamaannya. Di sini terdapat hebatnya keutamaan di jihad setelah hijrah ini. Hebatnya keutamaan di jihad ini. Pahala yang sangat besar, kemuliaan yang sangat besar, yang kenikmatan mati sebagai mujahid, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih nikmat. Sangat nikmat. Sahabat bapaknya Jabir radhiyallahu anhu, bapaknya sahabat Jabir radhiyallahu anhu, namanya Abdullah bin Amr. Itu terbunuh dalam sebuah peperangan yang membunuh kaum muslimin. Salah bunuh kaum muslimin. Tapi dia kan ingin berperang melawan orang kafir, tapi dia terbunuh sama kaum muslimin. Maka niatnya sampai sebagai orang mujahid. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu karena ditinggal banyak sekali saudara dan juga yang jelas beliau bersedih radhiyallahu anhu. Nabi ingin menghibur sahabat Jabir radhiyallahu anhu dan mengatakan, apakah kamu tahu apa yang Allah bilang? Ya Allah bilang ini. Allah bicara sama bapaknya Jabir. Maka beliau pun menjawab iya. Kata Nabi sallallahu bahwa Nabi sallallahu mengatakan kepadanya, mintalah. Kamu ingin apa? Ini makna ya. Kamu ingin apa? Katanya saya ingin dihidupkan kembali di muka bumi, kemudian mati seperti ini lagi. Padahal hidupnya orang syahid itu sudah luar biasa nikmatnya. Tapi dia ingin apa? Dihidupkan kembali di muka bumi supaya mati lagi seperti ini. Allah yang suruh minta, tetapi permintaan ini tidak bisa. Melanggar ketentuan. Orang sudah mati, ya mati sudah. Alamnya lain. Jadi tidak ada istilahnya orang sudah mati kemudian hidup lagi. Ini Allah yang suruh minta, tapi permintaannya melanggar tidak dipenuhi. Ruhnya gentayangan katanya. Datangnya lagi rumahnya kalau masih selama 7 hari. Karena itu, polongangi. Buatkan acara. Sekian harinya. Kalau tidak, kasihan. Dan syaitan bermain, jin bermain. Jika apalagi qarinnya bisa menyerupai orangnya. Datang itu dia datang dengan pakaian yang dia sukai. Dia lihat jin menampakkan diri.
supaya orang semakin yakin akan perkara itu. Akhirnya tambah banyak keyakinan sesat di situ. Ketemu lagi dengan fatwanya syaitan manusia yang berfatwa, oh iya, cocok itu. Iya, bagusnya yang ini, bagusnya ini. Kalau semakin ya nanti bisa jadi tunggangannya juga di hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Beliau meminta akhirnya kalau begitu sampaikan kepada mereka tentang keadaan saya. Itu turunlah ayat, jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, mereka hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki di sisinya. Jelas ini? Ini hebatnya kemuliaan jihad itu. Hebat kemuliaan jihad ini. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mempunyai jenjang-jenjang kemuliaan di surga. Jenjang-jenjang, puluhan jenjang. Saya lupa berapa, 70-an atau berapa jenjang. Satu jenjang, ini 70-an jenjang. Iya, jenjang yang paling rendah, iya, jenjang yang paling rendah atau jarak antara jenjang satu dan jenjang yang lainnya seperti luasnya langit dan bumi. Surganya untuk mujahidin. Gimana tidak, mereka panen pahala betul. Bukan hanya keringatnya, bukan hanya usahanya, bukan hanya darahnya. Iya. Keringatnya, makanannya, sejauh mana kuda-kudanya berlari, itu semuanya dihitung. Tanah-tanahnya dihitung semuanya. Ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan besar ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ay yaghzu, fama mata ala syu'batin min syu'abin nifaq." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belum pernah berperang kemudian tidak membisikkan di dalam dirinya untuk berperang di jalan Allah, bukan di jalan kelompok, iya, bukan di jalan teroris, bukan di jalan khawarij, bukan di jalan Usama bin Laden, iya, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum pernah berperang dan tidak pernah membisikkan dirinya untuk berperang kemudian meninggal, maka dia meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Karena itu, wa'idzu lahum mastata'tum min quwwah, laksanakan perintah ayat itu. Persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Sekarang apa ini? Tenang, banyak perjanjian, tidak boleh berperang. Kalau begitu, tetap lakukan persiapan. Harus ada niat, kesiapan ilmu, kesiapan iman, tegakkan sholat, tegakkan zakat, tegakkan ibadah-ibadah. Iya, begitu ada jihad yang syar'i, maka famtiru, bersegera. Jangan orang yang bersegera meminta jihad sementara belum waktunya. Begitu jihad yang sebenarnya sudah melemah sudah. Iya. Siapkan kekuatan, terutama kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan pengetahuan, kekuatan persenjataan, kekuatan keahlian. Iya. Keahlian memanah, berenang, bela diri dan semua itu. Siapkan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar dengan maksud kesiapan ilmu ini, itu berarti apa? Niat antum dalam belajar lebih luas. Antum datang belajar apa? Niatnya macam-macam. Saya datang belajar untuk menghilangkan kebodohan. Bagus. Saya datang belajar. Banyak niat. Di antaranya itu tadi. Allah berfirman, "Wa'idzu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan untuk mereka yang kalian mampu berupa kekuatan. Jadi, ilmu. Kekuatan itu di antaranya adalah ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad keutamaannya besar, bisa mengimbangi hijrah. Dan ada yang sangat praktis, bisa meraih keutamaan jihad padahal dia tidak pergi, yaitu niat. Walakin jihad waniyah, tapi jihad dan niat bisa menjangkaunya. Iya. Gimana niat bisa menjangkaunya? Lihat hadis selanjutnya. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Jabir sahabat Nabi,
bapaknya juga sahabat Nabi SAW yang kita sebutkan tadi. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi SAW fi Ghazah." Kami dulu pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Di bawah hadis yang di bawah sama peristiwanya diriwayat. Kalau ini hadisnya Imam Bukhari. Kalau yang di bawah hadis, kalau yang saya baca tadi hadisnya Imam Muslim dari sahabat Jabir. Yang di bawah hadisnya Anas bin Malik dari hadisnya Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas beliau mengatakan, "Raja'na min ghazwati Tabuk." Kami pulang dari perang Tabuk. Kalau sahabat Jabir mengatakan, kami dulu pernah bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Sahabat Anas bin Malik menjelaskan perang apanya. Kami pulang dari perang Tabuk. Apa kata Nabi? Inna bil Madinah. Sungguh di Madinah, kota yang ditinggal. Lari jalan. Iya, betul-betul terdapat lelaki-lelaki. Masirtum masira. Tidaklah kalian menempuh sebuah jalan. Wala qata'tum wadiya. Tidaklah kalian memutus sebuah lembah. Illa kanu ma'akum. Kecuali pasti mereka bersama kalian. Habasahumul marad. Sakit yang menghalangi mereka. Dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajr. Kecuali mereka pasti berserikat dengan kalian dalam pahala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas, Nabi mengatakan, sungguh ada kaum-kaum di Madinah, di belakang kita yang kita tinggal. Tidaklah kita menempuh lereng-lereng gunung. Tidaklah kita melintasi sebuah lembah. Kecuali mereka bersama kita. Habasahumul udur. Kalau sini umum. Yang menghalangi mereka udur. Kalau tadi sakit. Jadi udur bisa sakit dan bisa ada udur-udur lainnya. Udur yang syar'i. Lihat, Nabi mengatakan apa? Mereka ada di Madinah, tidak ikut berperang, tidak keluar biaya, tidak ada. Tetapi apa? Berserikat dalam orang-orang yang ikut berperang ini. Kenapa? Niat. Mereka ingin, hanya ada yang menghalangi. Di sini kita mendapatkan ilmu tentang niat. Niat yang benar, niat yang benar. Kalau tidak ada penghalangnya, pasti terlaksana. Jadi di sini bedanya niat dengan angan-angan. Habasahumul marad, kata Nabi habat, yang menghalangi mereka sakit. Artinya apa? Kalau seandainya tidak ada sakit, pasti ikut dalam peperangan? Pasti. Inilah niat yang benar. Ini niat yang benar. Keinginan yang kuat. Jelas? Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang azan misalnya. Ada orang azan, terdengar ada keinginan mau salat. Saudara niat? Dilihat. Kalau kuat niatnya, maka tidak ada menghalanginya kecuali hanya udzur. Dan yang jelas, niatnya sudah terhitung kalau dia sudah melangkahkan kakinya pergi berwudu. Berarti itu apa? Sudah ada awal dari perbuatan. Awal perbuatan sudah ada. Sudah ada langkah ke sana. Ini juga ilmu tentang niat. Jadi niat akan usaha yang besar. Cita-cita yang besar. Itu awalnya. Kita inginkan, kemudian awalnya. Maka apa? Kalau kita ditakdirkan belum sampai ke batasnya, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Baik, ini 3 hadis yang kita pelajari hari ini yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat mampu menjangkau keutamaan jihad dan amalan-amalan yang lainnya ketika yang menghalanginya adalah udzur yang syar'i. Baik, sekian subhanallah.